Menindaklanjuti kunjungan Wakil Ketua 1 DPD RI Dr. Nono Sampono MSI di Provinsi Maluku, maka dilaksanakan Focus Group Discussion atau FGD dengan tema pengembangan dan pengelolaan pariwisata bahari yang terintegrasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Provinsi Maluku, bertempat di Aula Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku pada hari Jumat 4 Desember 2020. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang STMT, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, pimpinan beserta perwakilan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, unsur TNI Polri, beserta para peserta FGD. Dalam sambutannya, Kasrul Selang mengatakan, sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang terus berkembang mengiringi kemajuan teknologi dan informasi. Sektor ini merupakan salah satu sektor dari 3 sektor utama yang digalakan oleh pemerintah Provinsi Maluku. Pembangunan pariwisata meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, di mana hal ini bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, pemasaran destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya yang dimiliki. Kita sama-sama tahu bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang terus berkembang mengiring kemajuan teknologi dan informasi. Sektor ini merupakan salah satu sektor di 3 sektor utama yang digerakkan oleh kami pemerintah Provinsi Maluku. Pembangunan kepariwisata pun dikembangkan dengan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan kewilayahan, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek seperti sumber daya manusia, pemasaran destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya yang kita miliki. Di dalam Permen Pariwisata nomor 14/2014 tentang pedoman pariwisata berkelanjutan dijelaskan bahwa dalam pengelolaan suatu daya tarik wisata harus mempertimbangkan paling kurang ada 3 aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan budaya. Ulangi, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan memperhatikan 3 aspek tersebut, maka dapat menjawab kebutuhan pengunjung, industri pariwisata dan lingkungan, yang artinya bahwa pariwisata dapat berkelanjutan. Para Ketua DPD dan rombongan dan hadirin yang berbahagia, provinsi kami, Provinsi Maluku, kita tahu adalah provinsi kepulauan dengan jumlah pulaunya kurang lebih 1.340 pulau, juga memiliki keindahan bawah laut yang tidak kalah bagus dengan di tempat lain. Ikan ada koral yang berwarna-warni semakin memberikan ekosistem bawah laut. Wisata bahari adalah merupakan jenis wisata minat khusus yang kegiatannya berkaitan langsung dengan kelautan. Pengembangan wisata bahari secara konseptual harus dilandaskan pada pariwisata berkelanjutan dengan prinsip mendukung upaya-upaya konservasi lingkungan bahari, alam dan budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Dalam pengembangan wisata bahari juga menggunakan strategi konservasi yang mempertahankan kebutuhan dan keaslian ekosistem di area yang masih alami yang terdiri dari ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem hutan bakau, dan ekosistem pantai pasir batu. Hadirin yang berbahagia, untuk itu atas nama pemerintah Provinsi Maluku saya menyampaikan apresiasi kepada kita hari ini, yaitu FGD pengembangan dan pengelolaan pariwisata bahari yang terintegrasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Provinsi Maluku tahun 2020. Saya berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, semangat dan kesempatan serta dapat meningkatkan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah global. Kepada para peserta, kiranya dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai, sehingga ke depan Bapak Ibu tetap memperhatikan keberlanjutan dari sumber daya pariwisata yang ada untuk generasi kita ke depan. Demikian beberapa hal yang ditekankan oleh Gubernur pada kesempatan yang berbahagia.
Dalam rangka penerapan protokol kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran COVID-19, maka pada Jumat 4 Desember 2020, pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon, melaksanakan operasi justisi yang berpusat pada masjid di sekitar Kota Ambon. Kali ini Diskominfo Channel berkesempatan mengikuti kegiatan operasi justisi pada Masjid Amal Saleh yang bertempat di BTN Kebun Cengkeh. Berdasarkan pemantauan, terdapat pelanggaran yang tinggi dalam hal penggunaan masker, yakni banyak jemaah yang datang untuk mengikuti sholat Jumat tidak memakai masker. Hal tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Satgas dengan memberikan teguran dan memberikan masker secara gratis kepada jemaah. Jadi hari ini Satgas COVID-19 secara khusus di Dinas Komunikasi Informatika dan Pesandian Kota Ambon, ya, kita lakukan sosialisasi sekaligus menyadarkan masyarakat, khususnya saudara yang beragama Muslim yang hari ini melakukan sholat Jumat, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah. Ya, kita berharap lewat sosialisasi maupun himbauan ini ke depan masyarakat tetap patuh dan taat untuk menerapkan protokol kesehatan walaupun dalam pelaksanaan ibadah. Kegiatan yang sama juga telah kita lakukan pada sejumlah gereja yang dilakukan pada hari Minggu kemarin dengan harapan juga yang sama. Untuk memutus mata rantai COVID-19 tidak bisa hanya pemerintah kota saja atau lewat Satgas saja, tapi 5 pilar harus benar-benar berfungsi, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, pers, dan juga masyarakat sendiri harus memainkan peran sehingga kita dapat bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kota Ambon. Kita berdoa semoga dengan kepatuhan dan ketaatan kita dalam menerapkan protokol kesehatan, Kota Ambon akan segera keluar dari pandemi COVID-19. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melaksanakan kegiatan konsultasi multi-stakeholder penerapan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan atau SPPT PKKTP di Maluku yang bertempat di Swiss Bell Hotel Ambon. Komnas Perempuan merupakan mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mendorong pemerintah agar mampu melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan khususnya perempuan. Pilihan strategis yang diputuskan adalah pada upaya mengintegrasikan sistem yang telah tersedia, yaitu sistem peradilan pidana atau SPP, dengan sistem layanan pemulihan agar lebih berperspektif perlindungan hak perempuan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan atau SPPT PKKTP. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan SPPT PKKTP adalah mendapatkan informasi terbaru tentang pelaksanaan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama para pihak di Provinsi Maluku tentang sistem SPPT PKKTP dan mensosialisasikan pedoman penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu untuk memperkuat akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Teresia Iswarini SHMH, Ketua Subkomisi Pemulihan Komnas Perempuan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jaringan masyarakat sipil, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian, lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Ya, saya Teresia Iswarini, Ketua Subkom Pemulihan Komnas Perempuan. Saat ini kami sedang menyelenggarakan sebuah pertemuan multi stakeholder, sebuah forum untuk mengupdate atau mendapatkan informasi terkini terkait sistem peradilan pidana terpadu korban kekerasan terhadap perempuan. Nah, tujuan dari penyelenggaraan pertemuan kali ini adalah untuk mendapatkan informasi-informasi paling updated berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh semua stakeholders, pemangku kepentingan untuk memastikan perempuan korban mendapatkan akses atas keadilan dan layanan di Maluku. Dan kami mengundang banyak sekali OPD
karena mereka adalah pihak yang sangat terkait atau relevan berkaitan dengan penanganan atau penerapan SPPT PKKTP ini. Para peserta terdiri dari jaringan masyarakat sipil dan juga dari pemerintah daerah, antara lain adalah Dinas Kesehatan, kemudian ada Dinas Sosial, lalu ada DP3A, Bapeda, dan APH itu terdiri dari kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini sangat penting untuk memastikan program SPPT PKKTP ini dapat betul-betul terjadi dan diterapkan dengan sangat baik. Dan apresiasi mereka terhadap penyelenggaraan kegiatan ini sangat baik, karena menurut mereka sudah saatnya kita mengkoordinasikan apapun yang sekarang diharapkan untuk menjadi satu payung ya hukum bagi SPPT di tingkat Maluku. Jadi mereka berharap bahwa ada rancangan gubernur, peraturan gubernur yang bisa segera diterbitkan oleh Gubernur Maluku agar penanganan atau penerapan SPPT PKKTP ini dapat lebih diterapkan dengan sangat baik. Bapeda misalnya sangat membutuhkan ada sebuah nomenklatur terhadap perencanaan dan penganggaran SPPT PKKTP. Setidaknya jika ada peraturan gubernur yang sudah diberikan nomor dan juga sudah disahkan oleh gubernur, itu akan memudahkan Bapeda untuk menganggarkan dan membuat perencanaan yang lebih baik lagi untuk perempuan korban. Di samping itu, Subkomisi Pendidikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memimpin kegiatan Lokakarya menggagas sistem pendidikan yang menjunjung tinggi kebinekaan atau keberagaman dan perdamaian. Kegiatan tersebut diikuti oleh 26 guru dari tingkat SMA dan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Tujuan dari pelaksanaan Lokakarya ini adalah bagaimana sistem pendidikan berperspektif kebinekaan, keberagaman, dan juga berkeadilan gender. Guru yang terlibat mengajar mata pelajaran sejarah, PPKJN, konseling, dan pendidikan agama Islam, Kristen, dan Katolik. Saya Profesor Alimantul Kiptia, Komisioner Komnas Perempuan, dan diberi amanah sebagai Ketua Subkomisi Pendidikan. Nah, kita akan mempunyai acara di Ambon selama 2 hari ini bersama para Bapak Ibu guru dari tingkat SMA sejumlah 26 orang bersama Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan juga. Lokakarya ini bertemakan tentang bagaimana pendidikan berperspektif kebinekaan, keberagaman, dan juga berkeadilan gender. Nah, guru-guru yang terlibat di dalam dua hari workshop ini adalah para Bapak Ibu guru dari MGMP ya, dari MGMP sejarah, PPKN, konseling, dan pendidikan agama. Pendidikan agama itu juga mencakup semua agama ya, yaitu terutama agama Islam, kemudian Kristen dan Katolik di sini gitu. Nah, substansi daripada Lokakarya ini adalah bagaimana kita mengenalkan pendidikan yang punya perspektif kesetaraan dan keadilan gender dan juga menghargai keberagaman yang ada. Kita sangat paham bahwa Ambon ini adalah miniatur dan contoh baik bagaimana merawat keberagaman yang ada itu. Karena itu kita akan mencoba mencari ya pengalaman-pengalaman baik, menggagas pengalaman-pengalaman baik yang ada di Ambon ini untuk bagaimana kita masukkan di dalam sistem pendidikan yang ada. Yang kita maksud sistem pendidikan yang ada adalah juga sistem pendidikan di pembelajaran, lalu juga di lingkungan atau budaya sekolah gitu, dan juga di dalam kebijakan kepemimpinan yang ada di sekolah itu gitu.
Diskominfo Channel berkesempatan mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Dr. Andes Roy C. Syauta MSI di ruang kerjanya pada hari Jumat 4 Desember 2020 terkait dengan program peduli lingkungan, pencegahan krisis lingkungan, dan penindakan hukum terkait dengan pencemaran lingkungan di Provinsi Maluku. Syauta menyampaikan terkait dengan isu-isu degradasi dan pencemaran lingkungan, Provinsi Maluku belum memasuki kategori krisis, tetapi untuk pencegahan ke depannya, di mana Maluku terdiri dari banyak pulau kecil dan banyak terjadi abrasi pantai yang sudah sangat mengarah kepada perluasan lautan dan mendorong daratan semakin sempit. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku melaksanakan penanaman terumbu karang yang berfungsi sebagai pemecah gelombang, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melakukan penanaman mangrove pada beberapa kabupaten di Provinsi Maluku, dan akan melakukan penegakan hukum terkait dengan pencemaran di sungai maupun pertambangan. Iya, Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2012. Maka kita mempunyai 4 program teknis yang terbagi di dalam 19 kegiatan. Program teknis dan kegiatan ini juga didasari pada visi dan misi daripada Gubernur Maluku, di mana misi kelima itu adalah pengelolaan lingkungan hidup sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, di dalam program-program kami ini, kami meletakkan pada dasar yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Maluku. Nah, program-program ini misalnya untuk menangani persoalan sampah, ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah Jastrada. Jastrada itu adalah kebijakan strategi daerah untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan sampah. Nah, Jastrada ini dibuat dalam bentuk peraturan gubernur untuk seluruh kabupaten kota menerapkan penyelesaian menghitung dan penyelesaian penanggulangan sampah. Kemudian ada kegiatan edukasi. Kegiatan edukasi kami ini kami juga bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Maluku. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ibu Widya Murad Ismail, sangat mendukung kegiatan edukasi yang dilakukan atas kerjasama kami dengan PKK Provinsi Maluku kepada masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat perlu mengetahui cara-cara untuk menangani persoalan sampah sejenis sampah rumah tangga. Karena kita tahu bahwa salah satu sumber dari sampah itu adalah juga dari rumah tangga. Nah, kemarin kami melaksanakan itu dan mendapat apresiasi yang baik sekali daripada masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang ada di Kota Ambon. Kemudian ada juga kegiatan refocusing. Kami bagaimana menyelesaikan sampah atau kantong-kantong plastik yang sudah dipungut oleh pemulung. Nah, ini kami juga menyelesaikan dengan cara membeli hasil yang sudah diambil oleh pemulung itu, karena pada situasi COVID ini mereka tidak bisa menjual. Nah, kami membeli dan kami menyerahkan itu kepada bank-bank sampah. Ke depan juga kami akan bersama-sama untuk bagaimana membuat atau membangun bank-bank sampah yang sampai ke desa-desa. Kenapa? Karena sumber-sumber sampah juga ada di masyarakat, di desa-desa. Oleh karena itu, ketika sumber itu bisa diatasi, maka dia tidak akan merambat sampai ke persoalan hilirnya. Jadi kita berusaha untuk bagaimana menangani sampah itu mulai dari hulu, bukan dari hilir. Nah, kemudian
kami juga punya HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional, di mana kegiatan ini kami melibatkan berbagai komponen masyarakat, mulai dari TNI, Polri, sampai kepada mahasiswa dan kelompok masyarakat. Ini kita terlibat semua di dalam bagaimana menanggulangi sampah. Kita membersihkan pesisir pantai, namanya coastal clean up. Kita membersihkan sungai. Semua ini dikeroyok secara bersama-sama. Kemudian bicara terkait dengan kualitas udara. Kualitas udara semasa pandemi ini untuk 11 kabupaten kota termasuk kota Ambon itu masih dalam kategori sangat baik. Untuk 11 kabupaten kota di luar kota Ambon itu kami menggunakan program Pasif Sampler. Jadi Pasif Sampler ini kerjasama kami dengan kementerian untuk mengambil data di kabupaten kota dan dikirim ke kementerian dan diolah di sana, hasilnya dikirim ke kami. Nah, sejauh ini memang masih jauh dari standar baku mutu. Kalau standar baku mutu itu adalah 130 mikrogram. Nah, data-data yang kami dapat itu masih di bawah, ada yang 80, bahkan di bawah itu, jauh sekali. Kemudian untuk kota Ambon kami juga punya kegiatan mengkaji kualitas udara itu namanya AQMS, Air Quality System Monitoring. Jadi data ini setiap hari kita sudah bisa membaca. Lokasinya ada di Gong Perdamaian. Kemudian alat pembacanya ada di kantor, di sini bisa dilihat setiap hari. Jadi kalau mengacu ke standar baku mutu itu sangat jauh. Jadi untuk kota Ambon dengan menggunakan AQMS ini bahwa kadar atau udara yang dihasilkan masih sangat baik. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kita mempersiapkan terkait dengan isu-isu degradasi, isu-isu pencemaran lingkungan. Jadi kita belum menghadapi krisis. Kenapa? Karena krisis itu adalah situasi yang terjadi yang mengarah kepada situasi yang membahayakan, dan itu dialami oleh masyarakat pribadi, kelompok ataupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu kalau mengacu berbicara kepada krisis lingkungan di Maluku, kami belum masuk pada kategori krisis. Tetapi untuk menghadapi situasi yang kedepannya mungkin mengarah kepada krisis, seperti contoh pulau-pulau di Maluku ini kita terbagi atas pulau-pulau yang sangat kecil. Nah, oleh karena itu degradasi atau yang diakibatkan oleh abrasi pantai itu sudah sangat mengarah kepada perluasan lautan dan mendorong daratan itu semakin sempit. Oleh karena itu kami juga mempersiapkan kegiatan-kegiatan ke arah sana. Seperti contoh, kita menanam terumbu karang. Terumbu karang ini kan selain berfungsi untuk bagaimana tempat ikan bermain, bertelur, berlindung, tapi juga dia berfungsi sebagai pemecah gelombang. Nah, kemudian program yang berikut kami juga mempersiapkan bagaimana kita melakukan penanaman mangrove. Beberapa tahun yang lalu bekerja sama dengan kementerian, kami sudah menanam mangrove di beberapa kabupaten. Tapi 3 tahun belakangan ini karena program itu tidak berjalan lagi, maka ke depan kami akan mengarahkan dari kegiatan APBD. Nah, kemudian juga selain krisis atau gejala untuk menghadapi krisis ini yang akan terjadi, yang kami prediksikan pasti akan terjadi, juga adalah masalah pencemaran. Masalah pencemaran ini sumber-sumbernya juga cukup jelas. Pencemaran di sungai, pencemaran di daerah-daerah tambang
itu juga kami sementara mempersiapkan program-program bersama. Program yang di tahun ini adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini adalah bagian pengawasan kepada pelaku usaha terkait dengan izin lingkungan yang mereka sudah miliki, di mana amanat undang-undang itu adalah setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali wajib pelaku usaha yang sudah memperoleh izin lingkungan harus menyampaikan laporan. Itu kami juga melakukan evaluasi ke lapangan. Nah, ini masuk dalam bagian penegakan hukum. Nah, sehingga kita bisa mengarahkan mereka untuk harus dan wajib menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ke depan ini juga kami mendorong dari sisi program dan kegiatan kami untuk masyarakat itu, khususnya masyarakat lokal, lewat kelembagaan atau peranata sosial Maluku seperti Kewang dan Sasi untuk berperan. Tahun ini kami mendata seluruh potensi dari peranata adat yang ada di Maluku, khususnya Kewang, Sasi dan Kewang itu, untuk ke depan kami akan memberdayakan mereka dalam program-program pengawasan bersama-sama dengan pemerintah terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah masing-masing. Nah, itu mungkin gambaran terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan, termasuk dalam menghadapi gejala-gejala krisis di Provinsi Maluku. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendidikan Kota Ambon melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan rumah belajar bagi Ketua Kelompok Kerja Guru atau KKG dan 2 sekolah imbas, serta Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP semua mata pelajaran SMP di Kota Ambon tahun 2020. Bertindak selaku narasumber Sri Luluk Agustiningsi MMPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 32 Ambon, serta turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Kota Ambon dan Kepala Sekolah SMP di Kota Ambon. Dalam wawancaranya, Agustiningsi mengatakan, kepala sekolah harus memiliki manajemen kerjasama antara sekolahnya dan orang tua dalam masa pandemi ini. Ia berharap kegiatan ini bisa diimplementasikan oleh para guru pada bulan Januari sampai dengan Mei 2021, dan pada akhir bulan Juni 2021 akan dibuat laporan, serta para guru akan mempresentasikannya di hadapan perwakilan petugas Dinas Pendidikan Kota Ambon. Oke, tujuan dari kegiatan hari ini dilaksanakan bahwa kepala-kepala sekolah memiliki manajemen kerjasama antara sekolahnya dengan orang tua dalam mengatasi masalah pembelajaran yang terjadi di sekolahnya, terutama masa pandemi. Nah, harapannya hari ini kegiatan ini mereka akan mengimplementasikan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai Mei. Nanti di akhir kegiatan bulan ini mereka membuat laporan, mempresentasikan di depan dinas, dan membuat gelar karya.